supaya melalui kebenaran firman-Mu itu hidup kami boleh dimerdekakan dari segala belenggu dunia ini, karena kami adalah anak-anak-Mu yang sudah hidup baru karena Kristus Yesus. Dan biarlah kami boleh dituntun oleh firman-Mu yang menerangi jalan hidup kami. Tolonglah juga hamba-Mu ini Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus, yang tidak terbatas itu boleh memakai hamba-Mu ini untuk boleh menguraikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menolong setiap kami, juga hamba-Mu ini, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Kristus di dalam Roh-Mu yang kudus, karena kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu dari Mazmur pasal 103 ayat 14 sampai 18. Ya, Mazmur 103 ayat yang ke-14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Dia, yaitu Allah sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Gambaran seperti rumput karena membandingkan dengan kekekalan. Maka hidup manusia, sekalipun mungkin ada yang berumur sampai 500 tahun ataupun 100 tahun sekarang ini, saudara, tetap di hadapan Allah seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan, ini yang kekal, yang kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Oke, saudara. Saudara, gereja kita bukan gereja yang terlalu mengikuti atau bahkan bisa dikatakan tidak mengikuti tradisi gereja. Tapi sebetulnya baik juga kita ingat bahwa minggu ini kita memasuki yang disebut dengan Rabu Abu. Ya, dari tradisi gereja tua zaman mula-mula, saudara, sampai sekarang, yaitu kebanyakan yang masih memelihara tradisi ajaran gereja itu gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks, ya, baik Ortodoks Syrian, Egypt maupun juga Rusia, Yunani, mereka masih menjalankan tradisi-tradisi ini. Dan menurut kita baik belajar, karena itu akarnya dari gereja mula-mula, saudara, yang disebut Rabu Abu, di mana ada suatu doa khusus, ibadah khusus, dan setiap orang diberikan tanda abu di dahinya, ya, diberikan tanda abu. Apa maksudnya, saudara? Nah, itu mempunyai suatu maksud yang dalam karena tradisinya panjang sekali. Ya, coba kita lihat apa makna daripada abu. Saudara, kalau kita melihat abu, saudara, dari bahasa Ibraninya itu akar katanya sama. Abu dan debu itu akar katanya sama. Sebab bahasa kuno itu biasanya cuma ditulis konsonannya saja. Vokalnya itu ditambah kemudian. Akarnya itu dari kata P dan A, P and R, ya. Lalu ada yang menambahkan A, ada yang menambahkan I dan E. Jadi ditambahkan vokalnya supaya bisa dibaca, ya. Nah, kalau ditambahkan A, apar, itu debu artinya. Kalau ditambahkan I dan E, itu ipar, jadi abu, ya. Nah, maknanya, saudara, debu pada zaman dulu
Sebelum orang menemukan sekarang ini bisa diteliti sampai ketemu atom ya. Orang anggap debu itu dulu merupakan bagian dari benda yang paling terkecil zaman dulu ya. Jadi zaman dulu orang menganggap debu itu sesuatu yang sangat kecil. Masih bisa dilihat dengan mata tetapi sangat kecil, dan debu itu biasanya cuma ngotorin saja. Iya kan? Kalau mobil kita, rumah kita, pakaian kita ada banyak debunya, orang menganggap ini kotor. Iya, itu simbol kotor, tidak berguna, tidak bermanfaat, saudara. Walaupun masih bisa dilihat, sehingga orang melihat, oh banyak debunya, mesti dibuang. Nah itu pengertiannya. Abu, apa bedanya debu dan abu? Sebetulnya debu dan abu itu sama, saudara-saudara. Tapi ada tekanan tertentu kalau orang menyebut abu. Abu itu hasil pembakaran. Entah rumah terbakar, entah kayu terbakar, entah pakaian terbakar, entah manusia dibakar, dikremasi, itu disebutnya bagian akhirnya itu abu, bukan debu. Padahal sama, tapi punya makna yang beda. Bedanya apa? Kalau orang menyebut debu, menyebut abu, itu saudara, maka artinya adalah sisa-sisa dari benda-benda yang terbakar. Itu disebut abu. Artinya itu sia-sia. Kalau rumah kita terbakar jadi abu, ya sudah. Orang tidak akan menyimpan dan dimasukkan dalam museum. Wah, ini untuk mengenang rumah kita, ini abunya. Nggak ada. Dibuang. Manusia kalau meninggal, walaupun dibakar secara, itu pasti dibuang ke laut atau ditanam. Karena tidak berguna. Semuanya itu tinggal abu. Ya. Jadi artinya abu itu tidak ada artinya. Sia-sia. Kalau debu itu artinya kotor-kotorin, tidak ada manfaatnya. Nah jadi kalau minggu ini kita memperingati Rebo Abu atau Rebo Debu, itu artinya bahwa kita diajar untuk menghayati siapa sih manusia ini. Kenapa ada debu atau abu yang ditaruh di dahinya? Ya toh? Saudara, kalau kita ini disapa orang, saudara pasti senang kan disapa, dipegang pundaknya. Hei, misalkan saya ketemu Ko Yudi, udah lama nggak ketemu. Ko Yudi, saya pegang pundaknya. Pasti dia nolak. Pak Santo. Atau saya jawil tangannya, ya. Atau saya pukul di sini. Ko Yudi, itu pasti. Coba, tapi kalau saya pegang jidatnya. Ko Yudi, ayo. Udah lama nggak ketemu, walaupun ini teman lama, tapi saya pegang langsung depan ke jidatnya. Ko Yudi, gitu. Pasti dia apa? Marah kan? Sebab manusia itu jidatnya ini lambang penghargaan ya, lambang harga diri dia. Nah, Rebo Abu ini mengingatkan bahwa apa yang paling mulia dari manusia itu diingatkan cuma abu, taruh abu di sini. Itu simbolnya, maknanya, saudara. Jadi merayakan gereja mula-mula dan gereja-gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks sekarang ini merayakan Rebo Abu dalam makna itu. Kita teruskan ya. Nah, kita lihat asal mula manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Gak peduli dia itu cakepnya bintang film apapun, dia itu presiden, orang yang suci sekalipun seperti Santo dan Santa, Paus dan sebagainya. Alkitab mengatakan manusia semuanya itu berasal dari debu tanah. Dan Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kalau kita belajar botani, ya, kalau kita menyebutkan ayo makhluk hidup, tentu orang tidak mengatakan cuma manusia. Termasuk kambing, burung, kucing, anjing, termasuk makhluk hidup. Sesuatu yang bisa bergerak, bisa bernapas, begitu bisa pindah-pindah kemana saja, termasuk yang di dalam laut, orang mengatakan makhluk hidup. Walaupun itu binatang yang bersel satu sekalipun. Ya.
makhluk hidup, tapi manusia berbeda. Oke, kita teruskan. Nah, dari ayat tadi, saudara, disebutkan cara Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan cara Tuhan menciptakan makhluk hidup yang lain. Kalau makhluk hidup yang lain Tuhan mengatakan berfirmanlah, maka bumi ini mengeluarkan semua tumbuh-tumbuhan, terus mengeluarkan binatang yang hidup. Cuman berfirmanlah, dari bumi ini keluar, dari laut keluar binatang-binatang itu, udara dan sebagainya. Tetapi ketika manusia diciptakan oleh Tuhan pertama kali, Tuhan tidak mengatakan jadilah manusia lalu keluar dari dalam tanah, tidak. Dikatakan bahwa Tuhan itu mengambil debu tadi, membentuk manusia. Setelah manusia dibentuk oleh Tuhan, tidak selesai sampai di situ, dia belum menjadi makhluk hidup. Dari hidungnya dihembuskan nafas hidup Allah, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Itu yang membedakan manusia dari binatang yang lain. Binatang yang lain bisa bernafas, saudara. Manusia juga bernafas. Tapi mengapa binatang yang lain itu untuk bisa hidup dan bernafas tidak dihembusin nafas hidup dari Allah, tapi manusia dihembusin nafas hidup? Nah, pengertian nafas hidup, bahasa Ibraninya neves, itu berbeda dengan sekedar kita ini bisa bernapas ini, menghirup oksigen, mengeluarkan CO dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Itu cuma simbol dari yang kelihatan. Sebetulnya yang disebut dengan nafas hidup, artinya Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup manusia yang asalnya itu benda dari debu. Fisiknya manusia itu sama, dari debu. Dan dari debu itu diberikan sesuatu dari Allah sendiri yang sifatnya kekal, yang disebut dengan nafas. Atau orang mengatakan nyawa, atau orang mengatakan roh. Jadi saudara, cuma manusia saja yang punya roh. Binatang ya sudah meninggal, ya kembali ke debu, sudah selesai. Alkitab tidak pernah mengatakan, oh Tuhan mengumpulkan semua nyawa binatang nanti disimpan di daerah tertentu, di tempat tertentu, tidak ada. Alkitab saja mengatakan manusia, kalau dia itu diciptakan oleh Allah, dia diberikan nafas hidup. Artinya Allah memberikan, dihembuskan sesuatu yang kekal, sifatnya yang disebut dengan roh. Nah saudara, saya mulai dengan dua eksistensi manusia yang penting. Yang pertama yang disebut manusia lahiriah atau tubuh. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya disebut, dalam bahasa Yunani-nya disebut sark. Sark itu daging. Sebetulnya netral saja, daging dalam pengertian. Manusia lahiriah, sifatnya fana. Fana itu bukan dosa. Fana itu artinya bisa berubah. Dari kecil kita jadi gede, dari gede jadi tua, dari tua nanti bisa jadi mati. Itu fana. Fana itu artinya bisa berubah, sesuatu yang tidak kekal. Nah saudara, ayat ini mengatakan bahwa eksistensi, keberadaan yang sesungguhnya manusia yang lahiriah itu fana. Sebab apa? Dia cuma debu. Dia cuma debu, yaitu bagian yang terkecil dari benda, yang kotor, yang tak berharga, yang tak berarti pada dirinya sendiri. Ada orang yang ngumpulin debu lalu dia simpan berharga, tidak ada. Dia tidak berarti pada dirinya sendiri. Kapan debu itu berguna, saudara? Debu itu berguna kalau dikumpulkan, kemudian di tangan seorang artis, dia dibentuk menjadi benda yang berguna. Entah jadi vas, entah jadi patung, entah jadi apa saja. Dan karena sudah mempunyai model yang bagus, jadi dia mahal harganya. Ya. Nah, Allah membentuk debu yang kotor, yang tidak berguna, yang tidak ada artinya itu menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang mulia, yaitu manusia. Pada dasarnya manusia sendiri asalnya tubuhnya itu tidak berguna atau tidak ada artinya. Begitu. Nah, ayat ini mengingatkan kita, saudara, janganlah setiap kita
berharap dan mengandalkan pada kemampuan diri kita sendiri, pada kemampuan lahiriah manusia sendiri. Coba kita perhatikan, saudara. Kalau manusia itu terdiri dari dua aspek. Satu aspek rohani yang sifatnya kekal, dan satu aspek jasmani yang sifatnya fana, yang sifatnya itu sementara. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih kita hargai? Mana yang lebih membuat kita itu menginvestasikan waktu kita, uang kita, pikiran kita, tenaga kita untuk mengurus yang aspek rohani atau jiwani, dan mana yang lebih banyak kita investasikan untuk aspek jasmani kita? Kalau kita mau jujur, jasmani. Kita kalau terutama ibu-ibu mukanya ada flek-flek hitamnya, udah bingung. Kalau mukanya sudah mulai ada keriput-keriputnya, waduh bingung, ditarik sana sini. Berapa itu harganya? Ya toh? Bukan cuma di make up tapi di makeover katanya begitu sekarang. Iya kan? Gitu. Bapak-bapak juga begitu, sama begitu. Orang banyak menginvestasikan tenaga, dananya dan sebagainya untuk hal-hal yang aspeknya itu aspek lahiriah. Padahal aspek yang lahiriah, firman Tuhan mengingatkan, asalnya dari debu dan akan kembali kepada debu. Gak ada saudara orang yang begitu kaya raya, dia punya kekuasaan yang hebat luar biasa di dunia ini, lalu matinya tidak kembali kepada debu. Gak ada. Semua kembali kepada asalnya. Ini aspek lahiriah manusia yang fana. Jadi manusia diingatkan seringkali, kenapa sih manusia itu lebih menghargai yang lahiriah ketimbang yang sifatnya batiniah, yang sifatnya rohani, yang sifatnya kekal. Kenapa? Ini manusia suka kebalik. Kita teruskan. Oleh sebab itu ayat ini juga mengingatkan kita, saudara. Kita harus menghargai manusia itu jangan dari sifat lahiriahnya. Manusia suka menghargai manusia itu dari sifat lahiriahnya kan. Dari dia itu bangsa apa, dia itu suku apa, dia itu ras apa, dia itu warna kulit apa, dia status apa, ya, status sosialnya, kekayaannya, kepandaiannya. Semuanya ini saudara membuat berbeda-beda. Seperti kalau seorang artis membuat patung boneka, ada yang di cat dengan kuning, ada yang dicat agak putih, ada yang dicat hitam, ada yang dicat merah dan sebagainya. Lalu macam-macam begitu. Wah, kalau itu bentuknya patung kecil-kecil kita lihat lucu. Tapi kalau itu jadi manusia, seringkali manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ada orang menganggap ras tertentu atau warna kulit tertentu itu tinggi, lebih tinggi. Ada yang warna kulit dan ras tertentu atau suku tertentu lebih rendah. Dan itu ditanamkan dari generasi ke generasi. Selalu kita sudah punya cap. Oh, kalau kita itu mendengar kata bangsa ini, orang selalu mengatakan, oh itu orang kelas malas. Kalau bangsa itu, oh itu orangnya hebat, penemu-penemu yang hebat, tinggi. Kalau itu, wah itu lihai dagangnya. Yang ini kelasnya lihai tapi licik. Yang ini memang lihai tapi pelitnya minta ampun. Saudara punya pandangan begitu kan? Pasti. Kalau saudara, saya tanya, apa pikiran yang ada di dalam pikiranmu tentang orang India? Orang langsung bisa jawab, orang India itu pasti begini. Ada belum tentu. Apa pikiranmu tentang orang Hispanik? Wah, orang Hispanik pasti begini. Apa pikiranmu tentang orang hitam? Wah, pasti begini. Apa pikiranmu tentang orang Chinese? Oh, pasti begini. Saudara, kita suka membeda-bedakan. Padahal sebetulnya manusia itu akarnya sama. Secara fisik manusia itu dari debu. Dan semua yang dibanggakan manusia, yang diagung-agungkan manusia, itu sebenarnya semu.
semu, saudara. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa jalan-jalan ke istana raja-raja yang dulu dibangun dengan luar biasa biaya yang tinggi dan begitu diagungkan. Sekarang cuma jadi museum yang sudah ditinggal. Orang cuma lihat mengagumi, oh indah. Tapi semuanya akan kembali kepada debu. Kita teruskan. Oke, next. Ya. Nah, aspek yang kedua dari ayat yang kita bahas tadi, saudara, pasal 2 ayat 27, yaitu aspek batinia atau rohania yang sifatnya kekal. Yang disebutkan Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya yang bernyawa, sebab anjing juga bernyawa, domba juga bernyawa, tapi manusia ini spesial. Sebab untuk bisa bernafas menjadi makhluk hidup yang disebut oleh Tuhan ini, itu dihembuskan nafas hidup Allah sendiri. Tuhan tidak mengembuskan nafasnya kepada binatang, tapi Tuhan mengembuskan nafasnya kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kelas tersendiri. Dia memang hidup dibanding makhluk-makhluk hidup yang lain, tetapi dia berbeda. Sebab dia diciptakan segambar dengan Allah. Artinya, saudara, jangan sampai ada orang yang merendahkan orang lain. Sebab di dalam manusia yang berbeda-beda, rasnya, kulitnya, bangsanya, sukunya, posisi sosialnya, kepandaiannya, dan sebagainya, di dalamnya ada sesuatu yang sama, yang nilainya kekal, yaitu nafas hidup Allah sendiri. Ketika kita merendahkan seseorang yang diciptakan Allah dengan dihembuskan nafas hidup, kita merendahkan penciptanya. Saudara membayangkan ya? Kalau nggak percaya, saudara punya mobil baru yang saudara sayangi. Ketika mobil saudara ditimpuk batu, saudara marah nggak? Pasti marah. Kenapa? Karena ada pemiliknya. Demikian juga kalau kita sampai merendahkan sesama kita, pasti pemiliknya, penciptanya marah. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Itu hargailah apa yang ada di dalamnya. Jangan cuma melihat tempatnya, piringnya, mangkoknya, tapi lupa di dalamnya itu isinya sangat berharga. Ya, kita teruskan, saudara. Nah, ini Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengingatkan pada kita. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, binatang itu tidak pernah dituntut pertanggungjawab terhadap apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan. Tetapi manusia ada tuntutan pertanggungjawaban. Mengapa? Sebab di dalam diri manusia itu ada roh yang sifatnya kekal, itu yang akan kembali kepada penciptanya. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di sana ada tuntutan pertanggungjawaban dari hidup manusia. Tubuhnya kembali kepada debu, rohnya kembali kepada penciptanya. Dan roh inilah yang sifatnya kekal, saudara, yang tidak fana. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh harus memperhatikan yang sifatnya rohani, yang lebih kekal. Jangan dibalik. Manusia suka memberikan banyak hal kepada yang sifatnya fana, sedangkan dia banyak mengabaikan hal-hal yang sifatnya roh ini, yang sifatnya rohani ini. Mengapa? Karena roh itu tidak kelihatan, sedangkan yang fisik itu kelihatan masalahnya, saudara. Oke, nah ini ada gambar, mungkin ada yang melihat ya. Ini hidup manusia, kalau masih muda seperti itu. Wah, mati-matian kejar dolar. Dan sudah dikejar, sudah dapat banyak sekali, saudara, dalam hidupnya. Kejar, kalau bisa dapat sebanyak-banyaknya. Sampai di akhir hidupnya, tak dia lupa, setelah dia miliki semuanya, dia dapat banyak. Untuk siapakah itu? Ini Pengkhotbah menanyakan. Manusia itu di bawah terik matahari ini berlelah-lelah.
mengumpulkan semua kekayaan. Tapi kalau dia sudah dapat semuanya, untuk siapakah itu? Ini pertanyaan. Sebab banyak orang, saudara, di nomor 2 itu, kalau dia dapat banyak, bangga dia. Wow, aku ini hebat. Karena semua orang memberi penghargaan kepada dia, yang dihargai bukan dianya, tetapi apa yang dia kumpulkan. Dan tidak jarang, banyak orang bisa mengorbankan istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya, orang tuanya, temannya, demi mengumpulkan yang sifatnya materi. Begitu. Tapi lupa bahwa setiap orang itu pasti punya ujung ini. Kalau sudah dapat semuanya itu, lalu dia sampai di ujung begitu, untuk semua siapakah itu? Ini bukan ilustrasi, ini bukan mengajarkan, oh kalau gitu kita jadi manusia yang konyol saja, nggak perlu kita mengejar uang itu. Udah, pokoknya kita abaikan aja. Enggak. Orang yang suka mengabaikan itu juga hidupnya menyusahkan orang lain, betul enggak? Banyak orang yang menyusahkan orang lain, itu juga nggak benar. Itu ekstrim lain. Tapi jangan menjadi ekstrim seperti ini, saudara. Kejar yang sifatnya materi, kekayaan, tampilan, kebanggaan materi. Tapi di ujung dari semuanya itu dia tidak bisa membawanya. Begitu. Oke, kita teruskan. Nah, saudara, puncak kejatuhan manusia dari Kejadian pasal 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu, si ular yang pintar menipu dan mencungkir balikan itu, dia berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia mengatakan begitu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk tadi, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakannya, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, memakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, dari mana datangnya cinta? Ada yang tahu? Apa? Dari pandangan. Dari mata? Turun ke hati kan? Dari hati kemana? Ke bawah. Dari hati ke dompet. Laki-laki jawabnya cepat, langsung. Dari mata ke hati langsung ke dompet. Itu pasti pendapat laki-laki. Iya. Kita lihat ayat ini. Ya dong? Pencobaan yang terbesar bagi wanita katanya, itu katanya tuh ya. Itu dari mata lihat, turun ke hati, lalu mulai bertindak kan? Gitu. Sebab orang bisa bertindak keluar dari perintah hati, begitu. Ya. Ternyata suaminya sama saja. Suaminya ada di situ tidak mencegah. Suaminya ketika dikasih si wanita, istrinya juga sama saja mau. Dua-duanya jatuh di dalam dosa. Tetapi ayat ini mengingatkan, mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Sebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena manusia lebih mengagungkan materi. Pohon pengetahuan baik dan buruk itu lambang materi. Sebab kalau dia makan itu, dia akan menjadi seperti Allah. Dia mau mengilahkan dirinya. Padahal dirinya sendiri eksistensinya cuma debu. Asalnya cuma debu. Yang menyebabkan dia itu menjadi makhluk hidup yang berguna, yang berharga, yang lebih tinggi dari makhluk hidup yang lain. Karena di dalamnya ada nafas hidup. Nafas hidup itu sebenarnya kata-kata ingin menggambarkan relasi dia dengan Allah. Itu maknanya. Manusia akan berguna hidupnya kalau dia mempunyai relasi yang hidup. Karena relasi dia yang hidup dengan Allah menyebabkan dia melakukan
segala sesuatu yang menjadi kerinduan Allah. Tapi pada waktu manusia mengilahkan materi, mengilahkan dirinya sendiri, dia tidak mau mentaati Allah, dia tidak lagi mau berelasi baik dengan Allah, dia meninggalkan Allah, dia membelakangi Allah dan mau menuruti dirinya sendiri. Pada saat itu manusia jatuh dalam dosa. Ayat ini sebetulnya mau berbicara itu. Sebab materi itu cuma berasal dari debu tanah, akan kembali menjadi debu tanah. Kita teruskan. Saudara, kita teruskan lagi, ini sudah. Ya, ini agama baru manusia yang kita patut berhati-hati. Banyak orang-orang Kristen terjebak dalam agama baru ini karena orang menganggap bahwa aku ini percaya Yesus, aku ini rajin ke gereja. Tetapi dia lupa bahwa dia memeluk agama yang baru. Dan agama ini sekarang dominan di dunia, yang disebut dengan hedonisme, di mana orang itu mengejar kepuasan nafsu. Apa saja yang menyebabkan nafsunya dipuaskan. Ada orang yang terjatuh di nafsu memuaskan makan. Ada nggak? Orang yang mengilahkan makan. Wah, rasanya hidup itu untuk makan. Ada? Ada. Kristina masak mulu deh. Yang jago-jago masak ya. Oh, dia cuma jago masak yang menikmati sampingnya. Ya. Ada orang yang memperilah makanan, saudara. Sampai kalau dia itu tidak makan rasanya tidak bisa. Makan terus dikeluarkan lagi, makan dikeluarkan lagi, makan dikeluarkan lagi. Itu pelarian dia. Rasanya kalau dia makan itu puas. Walaupun perutnya ini kenyang, keluarkan lagi, buang, makan lagi. Wah. Ya, sampai bisa begitu. Ada orang yang memuaskan hobinya. Hobinya itu sudah menjadi dewanya. Pokoknya itu sudah nggak bisa diotak-atik deh. Apa saja bisa, tapi yang satu itu jangan diotak-atik. Nggak tahu apa saja. Gitu. Saya ya dagdikduk karena saya khawatir mengilahkan ini, saudara. Rasanya kalau nggak ada sinyal, nggak ada apa, bingung saya. Itu banyak. Yang sekarang ini disebut apa ya? Saya lupa. Renungan harian 2-3 hari yang lalu saya kirim ke saudara. Apa itu, ada fobia apa? Nomofobia. Itu ada apa namanya? Koran Chicago yang survei 40% orang Amerika ini mengatakan lebih baik aku itu tidak sikat gigi seminggu ketimbang aku itu tidak pegang ini, ketimbang tidak ada sinyal di Amerika. Kalau saudara gimana? Stres, Pak. Stres ya? Iya, Pak, stres. Bahkan katanya ada konglomerat kaya dari Taiwan yang meninggal karena sambil jalan sambil baca ini, nggak tahu bener apa enggak itu beritanya, sampai dia jatuh dari eskalator katanya, karena eskalator pun dia nggak bisa lepas dari ini. Ini menjadi dewa baru sekarang. Sebab di genggaman kita ini, dunia ini semua ada, mau berrelasi dengan siapa saja, mau memuaskan apa, semua ada di genggaman kita sekarang. Ini menjadi hedonisme yang baru, saudara. Begitu. Kemarin saya kepingin jalan-jalan ke apa namanya, ke Alaska, bareng cedera, nggak jadi karena Bu Lilis ada ujian, lalu juga dingin yang minta ampun, gitu ya. Kepingin sekali, sampai saya dengan Bu Lilis, kita harus sekali lah ke sana seumur hidup, sebelum nanti nggak bisa lagi ke sana, begitu. Tapi saya bergurau sama Bu Lilis, daripada dingin ke Alaska lebih baik kita ke Orlando aja. Bisa nggak? Kita ke Orlando tetapi menikmati Alaska. Bisa? Nggak bisa. Bisa. Lewat Tidak. Ada itu, saya lupa apa ya. Bisa masuk seperti di pesawat gitu, lalu bisa diajak terbang lewati Alaska gitu. Apa itu?
ekor dia. Iya, saya pernah begitu. Seperti seolah-olah diajak keliling, bisa di atasnya salju begitu, kadang-kadang bisa rendah sekali, bisa di hadapan kita itu ketemu beruang salju. Wah, seperti begitu. Iya. Nah, saudara, kita mesti berhati-hati bahwa manusia itu bisa mengejar kepuasan yang sifatnya hedonis tadi. Jadi pertanyaannya, aku ini penyembah hedonis atau tidak, itu bisa ditanyakan begini. Apa yang kita perilah, yang kita anggap paling tertinggi, yang kalau itu berbenturan dengan hal yang sifatnya rohani, itu yang rohani itu kita korbankan. Misalkan, kalau saya tahu bahwa saya mesti mentaati firman Tuhan ini, tetapi wah, yang ini gak bisa deh. Ini selalu saya langgar firman Tuhan karena saya tidak bisa melepaskan yang satu ini. Nah, itu ilah kita. Ilah itu sifatnya bisa yang hedonistik, yang tidak cocok dengan akalnya, itu dianggap mitos. Nah, ini bahaya. Ini agama yang baru di abad modern ini. Kita teruskan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah mengingatkan saudara agar supaya materi itu pada dasarnya tidak salah, itu netral. Tuhan berikan kekayaan, kesehatan, sukacita, itu perlu dinikmati. Tetapi kita tidak boleh mendewakan itu. Dan Yesus memberikan ajaran dari ayat Lukas pasal 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Mamon ini dewa materi atau dewa kekayaan atau dewa uang. Jadi Tuhan mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Kan aneh, saudara. Kita disuruh bersahabat dengan mamon, tapi tujuannya apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mengapa tidak jujur? Sebab banyak orang tertipu mamon. Orang menganggap materi itu kekal, padahal tidak. Materi itu fana. Tetapi orang tertipu, terkecoh dengan materi, dengan dewa mamon ini. Begitu, makanya disebut mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, karena tidak ada mamon materi yang bisa menolong kita memasuki kekekalan, kamu diterima dalam kemah abadi. Kemah abadi itu artinya surga. Ketika harta bendamu, ketika tubuhmu itu tidak lagi bisa menolong kamu memasuki yang kekal, kalau kamu menggunakan mamon ini untuk tujuan yang kekal, maka kamu akan diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini juga mengingatkan apa yang kita kerjakan di dunia yang sifatnya sementara itu ternyata menentukan untuk hal yang sifatnya kekal. Kita mesti hati-hati. Oke, kita teruskan. Oke, oleh sebab itu saya kembali kepada bagian terakhir, kita baca aja ayatnya. Sebab Allah sendiri itu tahu. Dia ingat siapa kita, bahwa kita ini debu. Kita ini memang sesuatu yang kecil, yang kotor, yang tidak berguna. Begitu ya, tidak ada artinya. Bahkan digambarkan bahwa hidup manusia itu seperti rumput gambarannya. Seperti bunga yang hari ini ada berbunga, tapi apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Ini bagus sekali. Karena kita sekarang memperingati Rebo Abu, memasuki awal dari musim semi. Di mana-mana kita mulai melihat bunga tumbuh, tapi coba berapa lama? Paling seminggu, paling 2 minggu. Sebentar lagi kalau sudah gugur bunga-bunga yang indah itu, orang mengenali, oh ini kelopaknya dulu tepatnya di situ. Ada yang mengenali? Enggak ada. Itu cuma kotoran saja. Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan ini. Ketika angin melintasinya, maka apa yang indah seperti bunga tadi, orang tidak mengenali lagi tempatnya.
Tetapi Mazmur ini mengingatkan suatu hal yang penting. Jangan dibalik. Sesuatu yang penting adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Artinya ayat ini mengajarkan kalau kita melakukan sesuatu, kita menginvestasikan hidup kita, jangan cuma dipikir untuk sekarang, untuk memuaskan diri kita saja, tapi investasikan untuk yang kekal. Apa yang kita lakukan sekarang itu punya dampak kepada anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita mengingat Rebu Abu ini. Kita memang tidak ada seperti gereja Katolik dipanggil satu-satu lalu dikasih abu di jidatnya. Tapi mari kita ingat bahwa kita ini, diri kita sendiri manusia ini cuma abu, cuma debu. Jangan kita menyombongkan dan mengandalkan diri sendiri. Tapi biarlah kita itu berpaut pada kasih setia Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Ada sesuatu yang nilainya kekal. Itu yang kita lebih hargai. Mari kita mengambil waktu untuk bersenang. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hidup kami yang hanya berasal dari debu dan abu, namun Tuhan membuat begitu berharga. Biarlah kami menghargai apa yang Tuhan hargai, dengan tidak melupakan Engkau sebagai pencipta kami. Sebab hidup kami sebagai manusia berharga, karena di dalam hidup kami yang fana, yang cuma debu dan abu ini, Engkau letakkan nafas hidup, yaitu Roh Allah yang boleh tinggal di dalam hati kami. Tuhan, ajarlah kami menghargai hal-hal yang kekal dalam hidup kami dan tidak mengabaikannya. Ajarlah kami tidak mendewakan hal-hal yang sifatnya fana, tapi biarlah kami boleh menghargai hal-hal yang sifatnya fana itu, baik kesehatan, baik kepandaian, baik keluarga, baik pekerjaan, baik rumah, baik kekayaan yang Kau berikan dalam hidup kami, dan kami tempatkan pada tempat yang sebenarnya, bahwa itu hanyalah sementara untuk kami nikmati, supaya kami boleh memuliakan Engkau, untuk kami pakai untuk mencapai tujuan yang kekal. Ingatkan kepada setiap kami, Tuhan, supaya berkat-berkat materi yang Tuhan beri itu boleh digunakan untuk mencapai tujuan yang kekal, yaitu hidup kami. Supaya ketika tubuh kami sebagai kemah yang fana ini kami tanggalkan, maka tubuh rohani kami ini diterima di dalam kemah abadi. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah sepanjang minggu ini kami boleh menghayati Minggu Rebu Abu.